Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita masih pada pembahasan al-bidayah fi ilmi mustalahil hadits. Dan kita sudah masuk kepada al-babus sadis ya. Sebelum kita singgung al-babus sadis ya, ana hanya ingin menambahi tentang Israiliyat itu karena kemarin belum lengkap ya penjelasan kita bahwasanya al-Israiliyat kata para ulama itu boleh diriwayatkan ya, akan tapi ada beberapa keadaan. Hal apa saja yang bisa dipercayai dari berita-berita Israiliyat? Di antaranya kata para ulama seperti berita nabi-nabi ya, dan kemudian hal-hal hari kiamat. Lalu tentang sesuatu hal yang besar yang mana tidak ada berkaitan dengan ra'yu ya, tidak ada berkaitan dengan akal di situ, yaitu keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang dimaksud dengan haditsu an bani Israil wala haraj. Ya, riwayatkan oleh kalian dari Bani Israel dan jangan ya tidak masalah gitu, tidak mengapa. Yang dimaksud yaitu hal-hal yang tidak ada majal akal di situ ya. Lalu kemudian sebagaimana kita sudah sebutkan ya contoh-contohnya, biasanya beberapa yang diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar ya, salah seorang sahabat yang mulia ya, Ka'ab al-Ahbar. Dia karena mantan ahbar, yaitu mantan, ibaratnya kalau bahasa kita mantan pendetanya gitu ya, kemudian masuk Islam sehingga dia banyak memberikan kabar-kabar gitu. Nah, ini bisa dipercaya ya, oleh karena ada beberapa keadaan kata para ulama tentang memahami al-Israiliyat ini ya. Yang pertama adalah ma'alimna sihatahu mimma biaidina. Kalau kita mengetahui akan kesahihannya ya, mimma yashhadu lahu bisidqi ya, memang sudah disaksikan, ada dalil-dalil penguat pada kasahih, maka Israiliyat yang demikian sahih ya, bisa diterima. Lalu wasani ma'alimna kadzbahu ya, atau kadzibahu. Kita sudah jelas mengetahui ini dusta, diada-adakan ya. Tentunya ini tidak boleh kita benarkan ya. Kemudian watsalisu ma huwa maskutun anhu, yang ya tidak bisa dibenarkan, tidak bisa didustakan, apa di tengah-tengah gitu ya. La min hadzal qabil wala min hadzal qabil la fala nu'minu bihi wala nukadzibu wa yajuzu hikayatuhu lima taqaddam. Di sini yang ketiga ini maskut anhu ini boleh diceritakan ya. Masih nggak jelas benar atau tidak gitu, tapi kita harus katakan bahwasanya ini adalah Israiliyat gitu, sehingga orang bisa menimbang nanti ya. Misalnya kita ngutip kisah-kisah ya dan yang lain sebagainya. Banyak ya di tafsir Ibnu Katsir ini banyak hikayat-hikayat dari Israiliyat. Beliau banyak mengambil dari Israiliyat. Dan makanya kalau kita baca kitab-kitab para ulama itu usahakan yang muhaqqaq, yang sudah ditahqiq oleh para ulama kita yang terpercaya, sehingga kita ya bisa tenang hati kita ketika kita taklid yang apa? Yang kepada para ulama yang thiqah, yang percaya ya. Terlebih dalam masalah akidahnya luar biasa ya. Qawi dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit tambahan tentang Israiliyat ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru ya, tentang al-mutawatir wal ahad ya. Manil qari tafadhal.
Baik, wa fihi ada ahada asyara dhabita. Ya, pada pembahasan al-mutawatir wal ahad ada 11 poin pembahasan. Ya, tentunya ini sangat banyak sekali. Ad-dhabitul awal yang qasimul haditsu min haitsu adadu ruwatihi ila mutawatirin wa ahadin. Jadi pembahasan kita adalah tentang banyaknya periwayat, perawi di dalam sebuah hadis. Maka ini terbagi menjadi dua dalam pembahasan besar. Makanya dijadikan judul yaitu al-mutawatiru wal ahad. Ya. Apa itu mutawatiru? Maka kita masuk kepada ad-dhabit tsani. Al-mutawatiru huwal haditsul ladzi balagat ruwatuhu fil kathrah mablaghan yastahilu ma'ahu tawatu'uhum 'alal kadhib. Jadi mutawatir adalah sebuah hadis ya, yang mana perawinya yang meriwayatkan hadis itu ya, maka dia balagat fil kathrah. Ya, balagat fil kathrah ini banyak sekali. Ya. Yastahilu ma'ahu tawatu'uhum 'alal kadhib. Dan sangat mustahil mereka bersengkongkol untuk melakukan kedustaan. Ya, kalau cuma perawinya dua, ya, atau bahkan cuma satu, ya, tidak banyak, maka bisa jadi bersekongkol dengan kedustaan misalnya. Tapi kalau banyak, masya Allah, ya, misalnya, ya, ini secara ilustrasi saja, di Jakarta banjir bandang. Di Jakarta banjir bandang. Ya. Dan yang melihat bukan 1-2 orang, tapi 100 orang melihat. Dan 100 orang itu mengabarkan kepada, ya, misalnya nulis di media sosial. Ya, nulis di media sosial. Jakarta banjir bandang, Jakarta banjir bandang. Bahkan mungkin di media-media. Maka ini namanya khobar mutawatir. Ya. Semua orang, ya, meriwayatkan. Mustahil mereka akan bersengkongkol untuk menyebarkan hoax, kedustaan, bahwasanya Jakarta banjir bandang. Tapi kalau yang menyebarkan 1-2 orang, sedangkan yang lain enggak, Jakarta banjir bandang, 1-2 orang, satu, bisa jadi dia sama dia ini bersekongkol untuk menyebarkan hoax. Ya, misalnya karena mungkin faktor politik atau yang lain. Ya. Nah, ini sekedar ilustrasi saja. Nah, dalam hadis pun demikian. Kalau yang meriwayatkan itu banyak sekali, ya, bahkan banyak dari sekian jalur, maka mustahil orang itu akan bersepakat bersengkongkol untuk melakukan kedustaan. Nah, itu mutawatir. Ya. Kemudian ad-dhabitu tsalits syurutut tawaturi khamsatun. Ini. Syarat mutawatir itu ada 5. Ya. Ada 5 di sini. Ayyarwiyahu adadun katsir. Jelas ya. Namanya mutawatir ya berarti diriwayatkan banyak orang. Nanti lawannya itu ahad. Ya, ahad itu yang meriwayatkan di 1 orang, namanya ahad. Adapun mutawatir didduhu atau aksuhu, kebalikan dari ahad, banyak sekali yang meriwayatkan. Ya. Kemudian yang kedua ayyastahila adatan tawatu'uhum 'alal kadhib. Ya, mustahil mereka bersekongkol untuk melakukan kedustaan. Kemudian yang ketiga ayyaqa dzalika fi kulli tabaqatil isnad. Ya, dan ini berada pada tabaqat, tingkat-tingkatan para perawi. Ya, di setiap tabaqah itu banyak yang meriwayatkan. Ya, di setiap tabaqah, tingkatan-tingkatan, ya, orang-orang yang hidup sezaman itu banyak yang meriwayatkan. Ayyakuna mustanadut ijtima'ihimul his. Ya, yaitu apa? His ini misalnya melihat, ya, bisa dirasakan. Ya. Kemudian yang kelima ayyashaba khabaruhum ifadatul ilmi lisami'i, yaitu menghasilkan, membuahkan sebuah ilmu para pendengarnya. Mari kita kupas satu-satu, ya. Yang pertama adalah ayyarwiyahu adadun katsir. Ya,
Kata para ulama, wa qad dzakara ba'du ahli ilmi tahdidan lil adad. Sebagian para ulama memberikan batasan. Berapa kira-kira batasan dikatakan mutawatir? Qala Ibnu Hajar, ya, wala makna li tahdidil adad ala sahih, ya. Yang sahih ini tidak ada batasan. Ada yang mengatakan paling minimalnya wakila arba'ah, diaratkan oleh 4 orang. Wakila khamsah, diaratkan oleh 5 orang. Ya, wakila sab'ah, 7 orang. Wakila asyara, 10 orang. Ya, wakila itsna asyar, 12 orang. Wakila arba'un, 40 orang. Ya, wakila sab'un, 70 orang. Ya, bayangkan. Ya. Intinya ma fauqa arba'ah. Ya, ini dikatakan hadis mutawatir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, memang yang sahih, ya, tidak ada batasan tertentu, ya. Pokoknya ma fauqa salasa, ya, au ma fauqa arba'a itu dikatakan mutawatir. Mau perawinya 70, 10, ya, itu mutawatir. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan fas-shawabul ladzi alaihi al-jumhur annal mutawatira laisa lahu adadun mahsurun. Bahwasanya yang benar, bahwasanya mutawatir ini tidak terbatas, ya, adatnya, jumlahnya, ya, para perawinya. Idza hasala al-ilm an ikhbari al-mukhbirin kana al-khabar mutawatira. Ya, jika sudah menghasilkan sebuah ilmu, ya, dan banyak sekali juga yang meriwayatkan, maka disebut juga hadis mutawatir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ayyastahila adatan tawatu'uhum 'alal kadhib. Ya. Dan ini itu tadi, ya, kita ilustrasikan, ya. Tidak mungkin bersekongkol untuk melakukan kedustaan. Kemudian ayyaqa dzalika fi kulli tabaqatil isnad, ya. Kalau jika seandainya kurang, ya, falau waqa'a fi tabaqatin wahidah aw ba'di tabaqatil isnad dunal ukhra lam yakun mutawatira wala lahu hukmut tawatur. Ya, kalau seandainya pada satu tabaqah itu hanya satu yang meriwayatkan, ya, atau dalam beberapa tabaqat, misalnya ada 3 tabaqat, itu satu-satu misalnya, di tengah-tengah tabaqat banyak, maka ini tidak dinamakan mutawatir, ya. Wala lahu hukmut tawatur, ya, tidak dihukumi dengan hukum mutawatir, ya. Akan tetapi dihukumi sebagai tawatur nisbi, ya, sebagian istilah para ulama tawatur nisbi, yaitu tawatur fi tabaqatin kada, yaitu dia mutawatir pada tabaqat satu ini saja, tapi tabaqat yang lain tidak, ya. Kemudian ayyakuna mustanadu ijtimaihim al-his, yaitu melihat, mendengar, ya, seperti kata perawi sami'na, ya, ra'aina, syahadna, ya, ini al-his, ya, sebagaimana kita katakan di awal tadi, ya, melihat, dirasakan, ya. Kemudian fala budda ayyakuna, ya, jami'uhum sama'u, maka dikatakan mutawatir ini wajib semua para perawinya ini mendengar langsung, ya, min qailihi, dari yang meriwayatkan, ya, atau dari yang diriwayatkan itu mendengar langsung, ya. Au syahadu bi ayunihim, atau melihat langsung, ya. Jadi seperti itu, ya, itu yang dimaksud al-his. Dan ini sebagaimana beberapa hadis, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti kita kasih contoh, ya.
Kita kasih contoh. Kemudian yang kelima, ayyashaba khabarahum ifadatul ilmi li sami'i. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan fa idzan dhafa ila dzalika ayyashaba ya khabaruhum ifadah atau khabarahum ifadatul ilmi li sami'i fahadha huwa al-mutawatir. Ya. Maka kalau tidak ifadah ilmi, tidak ada ifadah sebuah ilmu, ya, maka tidak dikatakan tawatur. Apa sih ifadah ilmu itu? Yaitu yakin akan kebenarannya. Ya. Ai anna man sami'al khabara tayaqqana sidqah. Ya. Yaitu yang mendengar suatu kabar tersebut, dia yakin akan kebenaran tersebut. Ya. Tayaqqana sidqahu wa sihhatah. Ya, dia meyakini bahwasanya ini benar dan ini yang sahih. La yahtamilul khabar indahu as-sidq wal kadhib. Tidak ada ihtimal antara sidik dan kadhib. Ini hadis mutawatir nih, ya. Dan hadis mutawatir ini sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Di antara yang sering kita dengar dari hadis mutawatir adalah tentang bahayanya berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka silakan booking tempat di neraka. Silakan siap-siap ambil tempat di neraka. Dan ini kata para ulama hadisnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak para perawi. Ya. Kemudian contoh-contoh hadis yang lain. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adzabitur rabi' at-tawaturu nau'an. Ya. Tawatur atau hadis mutawatir dibagi menjadi dua, tawaturun lafzi secara lafaz wa huwa mattafaqat riwayatuhu lafzan wa makna. Ya, lafaz dan maknanya mutawatir. Itu namanya tawatur lafzi. Adapun yang kedua tawaturun ma'nawiyun wa huwa mattafaqat riwayatuhu ma'nan faqat, yaitu disepakati riwayatnya secara makna saja. Adapun lafaz tidak. Ya, adapun lafaz tidak disepakati. Ya. Misaluhu. Ya, misaluhu tawatur lafzi. Tawatur lafzi contoh sebagaimana kita katakan tadi. Ya. Hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini tawatur lafzi. Ya, wa huwa mukharraj fi sahihain, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan Ibnu Shalah mengatakan yang meriwayatkan hadis ini man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar rawahu isnani wa sittuna minas sahabah. Diriwayatkan dari 62 para sahabat. Bayangkan, bukan 1-2 sahabat, Abu Bakar, Abu Hurairah, bukan hanya itu saja, misalnya Ibnu Abbas, tapi 62 sahabat. Oh, ini gimana gak mutawatir? Yang mengatakan siapa? Al-Imam Ibnu Shalah. Ya, Al-Imam Ibnu Shalah di dalam kitabnya Ulumul Hadis. Ya. Wakila rawahu aktsar min dzalik. Ya. Dikatakan di dalam kitab Tadribur Rawi lebih dari 62. Bayangkan. Ya, bagaimana ini tidak dikatakan mutawatir, yang meriwayatkan banyak sekali. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis al-mashu 'alal khuffain. Ini juga hadisnya mutawatir. Makanya siapa yang mendustakan hadis ini, maka diragukan keislamannya atau bahkan batal keislamannya. Dan ini yang meriwayatkan sekitar 70 para sahabat. Ya, min riwayati sab'ina sahabiyan. Subhanallah ya, banyak sekali. Ya. Kemudian hadis raf'ul yadaini fis shalah.
bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan ketika salat. Ya, mengangkat tangan yaitu apa? Takbiratul ihram. Ini juga hadisnya mutawatir, diriwayatkan min riwayati nahwi khamsin. Ya, diriwayatkan dari 50 sahabat. Kemudian hadis yang sangat masyhur, dan ini kabar gembira bagi ahli hadis, orang-orang yang menghafal hadis, mengajarkan hadis, menyampaikan hadis kepada masyarakat. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha, dan yang seterusnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan dan lain sebagainya kepada seseorang yang mendengarkan maqalati fa wa'aha, kemudian dia renungi, dia pelajari, ya, kemudian disampaikan. Ini hadisnya juga mutawatir min riwayati nahwi 30 sahabiyan. Ya, 30 sahabat. Dan masih banyak sekali, ya, antum bisa cek, dikasih contoh oleh Syekh Muhammad Toha di dalam Syarhun Nafis, banyak sekali. Ya. Kalau kita bicarakan atau bacakan satu persatu ya waktunya habis. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan tawatur maknawi. Ya. Maknawi yang dimaksud ya yaitu tadi riwayatnya yang disepakati secara makna, adapun lafadznya tidak disepakati. Ya. Misalnya banyak ya contoh-contohnya. Beberapa riwayat ya, mungkin tidak bisa kita sebutkan. Nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah beberapa riwayat ini kita sebutkan. Kemudian kita melanjutkan ad-dhabitul khamis ya. Ad-dhabitul khamis. Al-ahad wa huwa ma qasura an sifatit tawatur. Nah, ini aksuhu. Ahad ini kebalikan dari tawatur ya. Ya, pokoknya selain dari hadis mutawatir ya berarti ahad. Dan ini banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW pada posisi ini, ahad. Ya. Oleh karenanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, hadis ahad dijadikan hujjah, tidak sebagaimana beberapa firqah yang menyatakan hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah i'tiqad. Kalau gitu berapa banyak hadis Nabi yang akan kita tolak? Ini yang menjadi masalah. Dan ini sudah dibantah habis-habisan oleh para ulama, termasuk di dalam kitab kitabnya Imam Ibnul Qayyim As-Sawa'iq Al-Mursalah ya, itu membahas masalah ini ya. Saya pernah diberikan tugas oleh dosen kita di Madinah tentang masalah hujjiyatul ahad ya, dan rujukannya adalah kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah karangnya Al-Imam Ibnul Qayyim, dan mukhtasarnya ya, mukhtasar Sawa'iq Al-Mursalah karangan Al-Musili ya, itu kita jadikan rujukan, dan itu sudah dibantah habis oleh Imam Ibnul Qayyim, orang yang mengatakan bahwasanya hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah di dalam i'tiqad ya. Oleh karenanya ada orang yang mengingkari azab kubur karena hadisnya ahad misalnya, dan beberapa masalah-masalah akidah yang lain ya. Oleh karenanya kita harus hati-hati ya, kita harus hati-hati dalam permasalahan ini, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya sangat hati-hati dalam masalah ini ya, tentang masalah berhujjah ya, mutawatir maupun ahad selama dia sahih ya ataupun hasan ya, maka dia dijadikan hujjah di dalam agama Islam. I'tiqadan kana au ibadatan au muamalatan au ghaira dzalik ya. I'tiqad secara akidah, ibadah, muamalah ataupun yang lain ya, itu akidah kita ya. Jadi ini memahami hadis mutawatir dan ahad ya.
ad-dhabitus sadis, ya, poin yang keenam, yang qasimul ahad ila, ya, jadi ahad terbagi menjadi 3. Ya, ahad menjadi 3, terbagi menjadi 3. Ini harus antum ingat dan antum hafal. Yang pertama adalah masyhur. Masyhur ini paling dekat dengan mutawatir, tapi tidak sampai. Ya, masyhur ini paling dekat dengan mutawatir tapi tidak sampai derajatnya. Wa huwa ma rawahu fi kulli tabaqatin min tabaqatihi salasatun fa aktsar wa lam yablugh haddat tawatur. Ya, ini mendekati tapi walam yablugh, lihat. Ya, sudah memenuhi syarat tawatur tapi tidak walam yablugh haddat tawatur. Ini namanya masyhur. Ya, dalam Nadham disebutkan azizu marwi snaini aw thalathah masyhuru marwi fawqa ma thalathah. Ya, yaitu hadis aziz adalah para perawinya 2 atau 3 dan hadis masyhur perawinya lebih dari 3. Lihat, salah satun fa aktsar. Ya. Kemudian coba kita baca yang aziz, wa huwa ma rawahu sunani fi kulli tabaqatin min tabaqatihi. Nah, kalau aziz hanya 2, setiap tabaqat 2. Ya. Kemudian gharibin wa huwa man farada bi riwayatihi rawin wahid walau fi tabaqatin min tabaqatihi. Ya. Kalau rawinya cuma 1, walaupun cuma 1 tabaqat maka dikatakan gharib. Dia tidak dikatakan tawatur, dia tidak dikatakan aziz, dia tidak dikatakan masyhur, tapi dikatakan hadis gharib. Ya, antum akan banyak jumpai ya hadis gharib. Berarti itu artinya ada 1 rawi yang menyendiri pada 1 tabaqah. Itu namanya gharib. Kita akan sebutkan contoh-contohnya. Ya, disebutkan oleh para ulama. Kita bahas dulu tentang masalah ya, aziz ya, tentang masalah aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada setiap tabaqat ya, tingkatan generasi ya, dimulai setelah tabaqatnya sahabat. Lalu ditentukan hanya 1 sahabat karena seorang sahabat adalah hujjah yang kuat dan menyendirinya mereka tidak berbahaya ya, selagi tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Lalu adapun ucapan Nadhim ya, Nadhim Baiquni maksudnya bahwasanya jumlah 2 atau 3 ya, karena memang ada khilaf ya di dalamnya. Para muhaddis seperti Ibnu Shalah ya, Al-Iraqi, An-Nawawi ya, menganggap 2 atau 3, sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar ya menganggapnya atau menguatkan hanya 2 saja. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menganggapnya hanya 2 saja, dan ini disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya Nuzhatun Nadhar. Ya, Nuzhatun Nadhar ini pernah kita belajar ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, di Masjid Nabawi. Beliau mensyarah dengan sangat apik sekali dan juga dipelajari juga di kelas kita di Kuliatul Hadis. Dan ini sangat rekomendasi ya, orang-orang yang setelah selesai dari kitab ini, dari kitab Baiquni ya, masuk kepada kitabnya Imam Ibnu Hajar ya, Nukhbatul Fikar ya, kemudian Nuzhatun Nadhar, atau mungkin nanti kitabnya Al-Ba'its Al-Hasis, kitabnya Al-Imam Ibnu Katsir ya, kemudian yang ditahqiq dan dijelaskan oleh Syekh Ahmad Syakir dan yang lainnya. Dan Al-Imam Ibnu Hajar memberikan contoh ya, sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sampai menjadikan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, lebih engkau cintai daripada orang tuamu, daripada anakmu, dari semua manusia. Ya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di sini. Ya. Dan antum ketahui yang meriwayatkan hadis ini adalah Qatadah ya, dan Abdul Aziz ya, yang meriwayatkan dari Anas. Yang dari Qatadah hanya apa? Syu'bah dan Sa'id. Yang dari Abdul Aziz hanya Ulayyah dan Abdul Warith. Nah, setelah itu banyak orang yang meriwayatkan. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Aziz. Ya, ini disebut dengan hadis aziz ya.
Kalau antum mau contoh, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya, hadisnya ini sahih. Ya, cuma tipe jenis hadisnya ini aziz ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang masyhur ya, masyhur kita singkat sedikit. Ya minimal diriwayatkan oleh tiga perawi ya. Di dalam semua tabaqat. Akan tapi tidak sampai derajat tawatir ya. Dikatakan bahwasanya derajat tawatir itu dalam satu tabaqat itu lebih dari 10 gitu. Nah, itu yang mengatakan ada hadnya. Tapi yang sahih tadi sebagaimana kita nukil tidak ada hadnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh hadis masyhur tentang hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu itu secara apa? Langsung. Qala haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, qala haddatsani Malik an Hisham ibnu Urwah an abihi an Abdullah bin Amr ibn al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu qala al-Firabri ya qala haddatsana Abbas qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an Hisham nahwahu. Jadi hadis ini contoh hadis masyhur tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut sebuah ilmu itu secara mendadak sekaligus dicabut, akan tapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Ya, hari-hari ini kita banyak bersedih, banyak guru-guru kita, para alim ya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla nyawa mereka, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian dari mereka banyak terkena dari virus ya, virus corona. Ya, COVID-19 ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Allahumma arham mautal muslimin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Ya. Kemudian hatta idza lam yubqi aliman. Kalau seandainya tidak ada lagi orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil pemimpin, mengambil orang yang dianggap berilmu, orang yang dituakan, orang yang ditanya, orang yang jahil. Kemudian orang yang jahil itu ya karena tidak ada lagi selain dia, terpaksa dia fa'aftau bi ghairi ilmin. Kemudian dia berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu. Dia sesat, menyesatkan orang lain. Ya, dia sesat, menyesatkan orang lain. Allahul musta'an. Ya. Lihat, di sini ya kita sebutkan secara singkat yang meriwayatkan dari Ibnu Amr ada 3 lebih ya, yaitu Zubair, Urwah bin Zubair bin Awam ya, kemudian ya Zubair ini bapaknya Urwah. Jadi Urwah meriwayatkan dari bapaknya. Kemudian dan Khaisamah ya. Adapun yang meriwayatkan dari Urwah adalah anaknya Abil Aswad, Az-Zuhri, Yahya bin Abi Katsir ya, dan yang lain. Kemudian yang dari Hisham ya, dari Hisham bin Urwah ada putranya Muhammad bin Zaid, Muhammad bin Ajlan, Malik ya, Jarir ya, dan begitu seterusnya pada setiap tabaqat lebih dari 3 ya, atau minimal 3. Nah, itu yang dikatakan sebagai masyhur ya. Jadi masyhur ini dalam ilmu hadis ada 2 pengertian, 2 makna. Hadis masyhur yaitu hadis yang dikenal. Ya, ini secara istilah, secara makna. Hadis yang dikenal, sahih, dhaif atau apa ya, yang penting dia masyhur. Ya. Kemudian masyhur dalam makna ini, yaitu dia masuk dalam hadis ahad, ya, termasuk perincian dari hadis ahad. Ya. Dan hadis yang mendekati haddut tawatur. Adapun gharib ya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akan rinci karena pembahasan berikutnya adalah masalah ghaib, jadi kita sendirikan ya.
Nah, semoga ini bermanfaat ya. Kita tutup pembahasan kali ini tentang masalah ahad dan mutawatir. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, masih pada bab yang keenam ya, masih pada bab keenam, dan insyaallah juga besok akan masuk kepada bab ketujuh. Akan tapi kita akan singgung dulu, akan kita selesaikan dulu masalah gharib ya. Dan mungkin pertanyaannya digabungkan saja untuk besok ya, karena di sini qadarullah hujan ya, jadi suaranya agak kurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Semoga memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan pengetahuan ya, bagi yang baru tahu, bagi yang sudah tahu, sebagai murojaah, bahan murojaah ya, dan kita saling belajar, saling mengingatkan, saling memberikan faedah ilmu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah ya pada kesempatan kali ini ya, atau di akhir zaman ini ya. Banyak kita mendengar saudara-saudara kita wafat. Semoga kita juga wafat dalam keadaan husnul khotimah ya. Pasti kita akan wafat ya, menyusul mereka semuanya ya. Jadi ketika kita mendengar kabar orang wafat, apalagi dia seorang ahlus sunnah, maka kita sedih ya. Oleh karena para ulama mengatakan, jika kita mendengar kabar ahlus sunnah wafat ya, maka seakan-akan ada yang tubuhku ini ada yang kurang, seakan-akan mau jatuh gitu, ada yang lemas ya. Itulah ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kita belajar ya. Jadilah kita penuntut ilmu yang sejati ya, yang waktunya digunakan terus untuk belajar ya dan belajar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.